Ah, Terima kasih Pak Anas Ma'ruf, Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan, tadi memberikan arahan dan penguatan ya terkait dengan integritas pegawai ya. Izin Bapak Ibu, jadi saya diminta Mas Rusdi sebagai moderator untuk acara ini. Harusnya Mas Rusdi yang jadi moderator, saya yang jadi MC. Iya nggak apa-apa. Oke, izin Bapak Ibu sekalian, Pak Jimmy, tes sound lagi Pak. Kedengaran suara saya Pak? Cek, Pak Jimmy, cek Pak. Suara saya kedengaran Pak? Oh, nggak ada. Tadi Zoom-nya bukan yang berbayar. Eh, Mas Prabu, tadi sebelum itu yang link pertama, coba kita ulang. Dikirim lagi ceritanya, Bu. Tidak ada keluar kami Zoom-nya mungkin Zoom. Nah, tadi Pak, tadi. Cuma aku yang pertama bukan. Kok itu itu Pak Jimmy. Ya. Cek, cek sound Pak Jimmy. Kedengaran Pak? Iya Pak, tadi sempat mati Pak ya? Oh ya, baik Pak. Kesalahan teknis ya Pak ya. Iya, iya Pak. Oke, baik Pak. Kita mulai ya Pak ya. Iya Pak, silakan Pak. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan mulai acara sosialisasi ini sebelum nanti Pak Jimmy menyampaikan terkait dengan bahan materinya, terkait dengan penguatan integritas ya. Eh, Sebelumnya saya sampaikan dulu, infokan dulu terkait dengan kurikulum vitae-nya Pak Jimmy. Namanya beliau adalah Jimmy Frankie Wilson Taulo. Ya, jabatannya sebagai Auditor Muda Inspektorat 3 Ijen Kemenkes RI. Kemudian beliau itu sudah mempunyai sertifikasi ya. Yang pertama, sertifikasi penyuluh anti korupsi muda LSP KPK tahun 2022. Kemudian Certified Internal Audit Profesional ya, CIAP tahun 2020. Kemudian Computer Hacking Forensic Investigator ya, tahun 2023. Riwayat kerja beliau ini yaitu dari tahun 2006 sampai dengan 2011 bekerja di Sekretariat Inspektorat Jenderal. Kemudian dari tahun 2011 sampai dengan 2021 di Inspektorat 4. Kemudian dari 2021 sampai dengan sekarang sebagai auditor muda di Inspektorat 3. Nanti untuk nomor HP-nya apabila Bapak Ibu ingin eh, konsultasi atau mendalami terkait dengan materi yang akan disampaikan, nomor HP 0813 865 37078 ya. Itu perkenalan singkat dari narasumber kita hari ini Pak Jimmy. Nah, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu yang ada di sini sekedar informasi aja Pak Jimmy bahwa memang kegiatan ini memang kami lakukan setiap tahun Pak. Waktu tahun kemarin memang masih bernama Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan. Nah, karena adanya perubahan SOTK, jadi Pusjak SKKSDK dipecah menjadi Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan, satu unit kerja sendiri, dan Pusat Kebijakan Sumber Daya Kesehatan. Di tahun kemarin, kalau tidak salah, kami lakukan sosialisasi juga, ya secara daring Pak Jimmy, ya. Karena memang kami sebenarnya untuk kemarin itu ada informasi bahwa ini bagian daripada pemenuhan SPP terintegrasi ya Pak Jimmy ya. Jadi sebenarnya bukan itu bagian kecil aja sih kami ingin memenuhi itu SPP terintegrasinya. Tapi karena untuk seperti tadi disampaikan tujuan pertemuan ini adalah sebenarnya untuk eh, teman-teman di lingkungan Puji SKK itu dapat memahami secara komprehensif terkait dengan
integritas ASN. Nah, jadi untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Pak Jimmy untuk menyampaikan paparnya. Silakan Pak Jimmy. Untuk waktunya Pak Jimmy 1 jam paling lama Pak ya. Mungkin kalau Baik, lebih Pak. 1 jam mungkin terlalu bosan kali nanti. Iya. Iya, Oke, baik. silakan Pak. Monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Bobi atas penyampaiannya. Eh, Tadi kan diawali dengan pantun ya, Bapak Ibu ya. Mungkin saya akan buka juga dengan pantun nih, sedikit dengan pantun. Nah, jalan-jalan ke kota tua, jangan lupa beli batik. Selamat datang para peserta acara integritas. Mari kita mulai dengan baik. Burung camar terbang tinggi, menuju pantai berpasir putih. Acara integritas ini semoga membawa hikmat dan berkah bagi kita semua. Ya. Baik Bapak, saya izin share screen. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Pusjak SKK. Yang terhormat para Katimker di lingkungan Pusjak SKK dan para ASN peserta kegiatan penguatan integritas pegawai dalam mencegah korupsi dalam rangka kegiatan rapat koordinasi internal pusat kebijakan sistem kesehatan yang berbahagia. Perkenalkan saya Jimmy. Ini tadi sudah dibacakan tadi oleh Pak Bobi kurikulum saya. Jadi kegiatan materi pada saat ini adalah terkait integritas. Jadi kalau kita ngomong soal integritas, kita mesti lihat dasar hukum budaya kerjanya dulu. Dasar dari integritas itu berasal dari budaya kerja, di mana tertuang dari latar belakangnya dari Surat Edaran Menpan RB nomor 20 tahun 2021 tentang implementasi core value berakhlak dan employer branding ASN. Itu yang tadi telah diungkapkan oleh Pak Kapusjak. Tadi ada yang berakhlak itu ada beberapa item. Setelah keluar surat edaran itu keluar lagi surat edaran Menpan RB nomor 22 tahun 2021. Jadi terkait peningkatan integritas ASN itu tersebut. Untuk menindaklanjuti tersebut maka keluarlah Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107 156 tahun 2003 tentang kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan Kementerian Kesehatan. Nah, seperti yang kita lihat Bapak Ibu, Kementerian Kesehatan telah membuat nilai-nilai dasar core value ASN berakhlak dan employee branding, yaitu terdiri dari 7 rangkaian, yaitu berorientasi pelayanan. Di mana berorientasi pelayanan itu adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi kebutuhan masyarakat kita harus memahami dulu, itu core pelayanan. Dalam memenuhi kebutuhan pelayanan itu ada ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Serta setelah melalui tersebut harus melakukan perbaikan yang tiada henti. Jadi terus-menerus, continuous untuk berorientasi pelayanan. Baru akhlak berikutnya adalah akuntabel, yaitu setiap kita melaksanakan tugas dengan jujur dan tanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Jadi ketika kita diberikan suatu jabatan amanah, kita tidak menyalahgunakannya, itu masuk ke dalam akhlak yang akuntabel. Itu lari lagi ke akhlak berikutnya, itu kompeten, di mana kita harus terus meningkatkan kompetensi diri kita untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Jadi setiap kompetensi itu kan harus kita kembangkan, karena tantangannya kita tidak tahu apakah tantangan itu akan menghadapi hal-hal yang akan kita hadapi di masa depan. Terus harus membantu orang lain untuk belajar, itu dalam kompeten, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Jadi setiap kita diberi penugasan harus berupaya untuk melakukan dengan kualitas terbaik dan mempersiapkannya. Akhlak yang berikutnya adalah harmonis, di mana ialah menghargai setiap orang, apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain dan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Itulah yang masuk dalam harmonis. Akhlak berikutnya adalah kolaboratif, yaitu memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Jadi tidak hanya kita saja yang berkontribusi, jadi kita ada memberi dalam suatu tim kerja memberi kesempatan orang untuk berkontribusi terhadap suatu pencapaian, suatu tujuan. Dalam hal itu, kolaboratif juga terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Di mana ada akhlak berikutnya, yaitu adaptif, cepat menyesuaikan dalam menghadapi perubahan,
terus berinovasi dan mengembangkan dan bertindak proaktif. Di mana inovasi itu akan terus kita lakukan karena perkembangan zaman akan terus berkembang dan harus membutuhkan inovasi untuk mengembangkan kualitas kreativitas yang ada. Dan proaktif juga diperlukan. Nah, yang terakhir adalah loyal, di mana loyal itu memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta menjaga norma baik sesama ASN dan menjaga rahasia jabatan dan negara. Di mana itu semua menjadikan integritas sebagai implementasi core value berakhlak dari yang saya sebutkan tadi, yang dari berorientasi pelayanan sampai tindakan loyal. Baik Bapak Ibu sekalian, ASN integritas itu harusnya mempunyai 9 nilai integritas. Menurut KPK itu, integritas itu terdiri dari 9, yaitu integritas itu harusnya memenuhi syarat, dia harus jujur di mana melakukan setiap kegiatan harus melakukan sesuai dengan apa adanya, itu jujur, peduli, mandiri, dia juga harus disiplin, harus adil, berani, sederhana, kerja keras, tanggung jawab. Jadi untuk memenuhi nilai-nilai berakhlak yang tadi 5 itu, kita harus mempunyai nilai-nilai 9 nilai integritas yang terdiri dari tadi, yang jujur sampai bertanggung jawab, di mana nantinya akan melayani bangsa melalui berakhlak tersebut. Adapun kegiatan ini untuk integritas, kita harus mempunyai apa sih yang mesti kita kuatkan dari budaya integritas untuk menguatkan budaya anti korupsi. Di sini dalam program KPK terdapat pendidikan dan penegakan aturan, di mana pendidikan itu kita dapat diperoleh dari e-learning KPK. Dengan mengikuti e-learning KPK, di situ ada pengetahuan dasar anti korupsi dan integritas, serta ada pengetahuan pengendalian gratifikasi. Mungkin entar kalau teman-teman belum mengikuti e-learning dapat mengikutinya. Jadi ini untuk menguatkan budaya anti korupsi kita. Selain itu, untuk lebih lagi, kita akan diarahkan untuk mengikuti sertifikasi KPK, semacam penyuluhan anti korupsi dan ahli pembangun integritas. Ini adalah persyaratannya dari e-learning KPK. Ketika kita sudah mengidentifikasi akan menjadi penyuluh anti korupsi, kita harus mengikuti e-learning tersebut. Setelah itu ada lagi namanya Diklat Prestasi KPK, pelatihan refleksi dan akuntabilitas integritas. Mungkin ini sudah pernah diikuti oleh Pak Kapusjak waktu pada saat di P2P kalau nggak salah ya, untuk mengikuti sebagai duta prestasi. Jadi ini diperuntukkan untuk para pimpinan sehingga dia dapat menularkan seluruh apa yang didapat dari pendidikan di duta prestasi, sehingga itu dapat tertular dan semua akan terpapar untuk budaya anti korupsi sehingga tidak melakukan anti korupsi. Selain itu juga pendidikan juga harus selalu continuous dilakukan webinar, sosialisasi dan workshop anti korupsi. Ini semua bagian dari pendidikan. Selain dari pendidikan, terdapat juga pencegahan dan penegakan aturan, di mana pencegahan dan penegakan aturan ini merupakan fondasi yang dilakukan oleh KPK secara terus-menerus di seluruh kementerian lembaga dan masyarakat pada umumnya, yaitu tujuannya adalah meminimalkan peluang korupsi dan memberikan deterrent efek atau efek jerah. Di mana yang dilakukan adalah sebagai berikut, salah satunya optimalisasi whistleblowing system atau WBS terintegrasi, melakukan profiling risiko pegawai, melakukan pemantauan laporan harta kekayaan pengendali gratifikasi, melakukan pemantauan sponsorship nakes, pemantauan renaksi SPI KPK yang terakhir di 2022 bahkan 2023, dan ada pembangunan zona integritas. Ini semua dilakukan oleh kami di Inspektorat Jenderal dan kami laporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka pencegahan dan penegakan aturan di Kementerian Kesehatan. Baik, Bapak Ibu, kita tanya apa sih sebenarnya integritas itu? Dari Kamus Kompetensi KPK, integritas itu adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai dengan nilai-nilai yang dianut, dan nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat, atau nilai moral pribadi. Jadi integritas itu adalah konsistensi perilaku yang selaras dengan nilai, norma, dan aturan, serta etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan atasan, rekan kerja, bawaan langsung, pemangku kepentingan, serta mampu mendorong terciptanya budaya etika tinggi, serta bertanggung jawab dalam tindakan dan keputusan beserta risiko yang menyertainya. Itu ada dalam Permenpan nomor 60 tahun 2020 tentang pembangunan integritas pegawai. Jadi ketika kita menilai seorang itu integritas, mempunyai integritas apa tidak, ketika dia mengomong A, dalam tindakannya selalu kita lihat pasti A. Jangan sampai dia ngomongnya A, yang keluar pelakuannya B.
Jadi kita lihat dari konsistensi perilakunya apakah selaras dari kode etik yang ditetapkan. Dan juga ada hubungan dengan atasan, rekan kerja, dalam kehidupan sehari kita bisa menilai orang ini berintegritas apa tidak. Baik, sekarang kita lihat integritas sendiri di lingkungan pegawai ASN, lingkungan kesehatan. Jadi integritas itu merupakan bagian dari pembangunan zona integritas dan pembangunan sistem merit yang nantinya akan menuju ke reformasi birokrasi secara nasional. Di mana kerangkanya adalah integritas itu adalah unsur terpenting dalam kompetensi pegawai. Jadi ada beberapa unsur dari kompetensi itu, salah satunya ada integritas, di mana kualitas pribadi pegawai ASN berintegritas dioperasional dengan konteks kompetensi pegawai ASN. Nah, latar belakangnya adalah ASN itu dianggap profesi adalah melalui nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, komitmennya integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik dan kompetensi. Di mana integritas itu adalah pembangunan yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan level individu itu sendiri. Nah, kerangkanya adalah pembangunan integritas itu diharapkan sebagai komponen yang dapat diukur, dan integritas itu sebagai unsur terpenting dari 8 kompetensi manajerial yang harus dimiliki oleh ASN. Jadi dalam Permenpan itu ada 8 kompetensi manajerial, salah satunya integritas merupakan unsur yang paling penting. Nah, karakteristik identitas pegawai ASN dapat dikelola dengan perbaikan keyakinan individu, lingkungan kerja dan organisasi sehingga dapat bersifat konseptual dan fungsional yang akan memampukan individu itu untuk menjalankan perannya sehingga melakukan pelayanan kebijakan publik dan perekat pemersatu bangsa sehingga terlihat dalam proses interaksinya. Ketika dia berinteraksi, terlihat orang-orang itu melaksanakan interaksi dengan rekan sejajarnya, kelihatan apakah dia melakukan integritas apa tidak. Baik, dari integritas tersebut tujuannya adalah untuk memperkuat dan mempertahankan nilai dasar dan nalar keberanian moral bagi aparatur sipil negara, terusnya di Kementerian Kesehatan. Sehingga sasaran pada level integritas itu adalah terwujudnya pegawai ASN berintegritas tinggi. Sehingga pembangunan integritas itu diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kemampuan dalam bekerja sama, pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara, dan diharapkan keluarannya adalah integritas individu adalah dampak positif secara agregat pada kinerja organisasi instansi, pemerintah yang dapat meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah. Baik, jadi integritas kompetensi manajer itu berdasarkan Permenpan terdiri dari 5 level. Level 1 adalah level awal adalah mampu bertindak sesuai nilai, norma, etika, organisasi dalam kepastian pribadi. Diharapkan indikator perilakunya adalah bertingkah laku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai fakta, dan melaksanakan peraturan kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari pada tataran individu atau pribadi, serta tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi. Jadi ketika Bapak Ibu masih dalam indikator perilaku tersebut, 3 itu sudah dilaksanakan, berarti Bapak Ibu masih masuk ke level 1 dari penilaian integritas kompetensi manajer. Kita mulai lagi naik level ke level 2. Level 2 itu adalah integritas mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, dan etika organisasi. Indikator yang dapat kita lihat dari integritas ketika mencapai level 2 adalah dia sudah mengingatkan rekan kerjanya untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma, etika organisasi dengan segala situasi dan kondisi, dan mengajak orang lain untuk bertindak sesuai dengan etika dan kode etiknya. Serta dia juga dapat menerapkan nilai-nilai norma secara konsisten dalam situasi pada unit kerja terkecil. Dan setelah itu dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya sesuai dengan etika organisasi. Jadi ketika dia naik level ke level 2, dia sudah meningkatkan. Ketika hanya level 1 hanya sesuai dengan norma saja. Ini sudah meningkatkan. Ketika lagi naik lagi ke level 3, integritas tersebut, jadi dia sudah bisa untuk mampu memastikan menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai nilai norma dan etika organisasi dalam lingkungan formal. Biasanya ini lingkungan udah ketimker. Berarti dia harus minimal dia memiliki integritas level 3. Yaitu dia memastikan indikatornya anggota yang dipimpinnya bertindak sesuai dengan nilai atau norma etika. Jadi dia mesti mastiin nih Pak perilakunya. Jadi melihat anggotanya apakah udah bertindak sesuai etika, itu udah masuk integritas level 3. Di mana dia harus mampu juga memberikan apresiasi dan teguran bagi anggota yang dipimpinnya agar bertindak selaras dengan nilai, norma, dan etika organisasi segala situasi dan kondisi.
serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sikap integritas di dalam unit kerja. Jadi ketika dia sudah sampai level itu, dia udah memastikan dia sebagai pimpinan, jadi dia udah dapat memberikan apresiasi atau teguran. Kalau dia salah, dikasih tahu. Kalau dia melakukan sesuatu yang benar, atau dikasih apresiasi atau reward semacam pujian lah. Kalau apresiasi kan tidak hanya bentuknya terhadap bentuk fisik ya, bisa aja pujian terhadap atasan ke bawahan itu sudah melakukan reward. Itu sudah melakukan indikator perilaku untuk level 3. Kita naik lagi ke level 4. Jadi kalau level 4 itu udah level ke level pimpinan satuan kerja. Level 4 dan 5 itu pimpinan satuan kerja. Yaitu dia harus mampu menciptakan situasi kerja yang mendorong kepatuhan pada nilai norma dan sistem dan etika organisasi. Jadi dia menerapkan sistem, di mana indikator perilakunya ialah harus bisa menciptakan situasi kerja yang mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk mematuhi nilai dan norma etika organisasi dalam segala situasi dan kondisi. Jadi ketika menghadapi situasi kerja yang sulit sekalipun, dia dapat menciptakan situasi kerja dan mendorong. Itu masuk ke level 4, sehingga diharapkan juga akan mendukung menetapkan prinsip moral dan standar etika yang tinggi untuk berani menanggung konsekuensinya. Kalau terjadi apa-apa, itu tanggung jawab dia. Levelnya pindah ke dia, itu indikator perilaku untuk level 4. Dan juga berani mengambil koreksi atau mengambil tindakan atas penyimpangan kode etik nilai yang dilakukan oleh orang lain pada toleransi nilai lingkungan kerja setingkat instansi meskipun ada risiko. Jadi ada risiko-risiko yang ditanggung, itu masuk ke risiko integritas level 4. Nah, yang paling tinggi adalah integritas level 5. Di mana ini adalah tingkat satuan kerja bahkan eselon 1 itu adalah mampu menjadi role model dalam penerapan standar keadilan dan etika tingkat nasional. Jadi acuan kita kepada dia, kita melihat dia role modelnya. Di mana dari deskripsi dari level 5 ini, indikator perilakunya ialah dia mempertahankan tingkat standar keadilan dan etika yang tinggi dalam perkataan dan tindakan sehari-hari yang dipatuhi oleh seluruh pemangku kepentingan pada lingkungan internal yang dipimpinnya. Sehingga diharapkan dengan menjadi role model keteladanan dalam penerapan standar keadilan dan etika yang tinggi di tingkat nasional, dia juga membuat konsep kebijakan strategi penerapan sikap integritas dalam pelaksanaan tugas dan norma sejalan dengan strategi organisasi. Jadi dari ini level yang paling tinggi ada level 5, udah paling tinggi integritas dari kompetensi manajerial. Jadi Bapak Ibu, dari kita membahas integritas tersebut, kita langsung apa sih hubungan dari integritas itu dalam pencegahan korupsi? Jadi kalau dalam KPK sendiri adalah ada tagline, kita jangan mau menjadi korban. Atau kalaupun korban, kita juga jangan mau jadi pelaku dalam kegiatan korupsi tersebut. Makanya kita perlu untuk melakukan mematuhi kode etik profesi, melakukan deklarasi diri bila kita mendapat COI. COI itu termasuk konflik kepentingan atau konflik kepentingan terhadap kegiatan kita sehari-hari, misalnya kekerabatan, itu bisa kita harus mendeklarasi bila ada COI. Terus kita harus menjadi tauladan, tone of the top. Jadi kelihatan dari kegiatan apa yang harus dilakukan untuk pencegahan korupsi dalam diri kita sendiri. Setelah itu kita harus melakukan internalisasi integritas dalam diri dan organisasi yang tertuang dalam beberapa level integritas, mulai paling awal dari integritas level 1 sampai level 5 kalau memungkinkan. Terus kita juga harus mematuhi patuh lapor LHKPN. Mungkin kalau yang wajib tidak wajib LHKPN dalam hal ini LHKSN untuk pegawai yang tidak wajib. Terus satu lagi, kita harus menolak segala bentuk gratifikasi, karena gratifikasi itu sebenarnya bukan suatu pemberian yang dianggap gratis. Itu pasti ada maunya kalau orang memberikan gratifikasi, ada kepentingan. Pasti ada embel-embelnya, itu kita akan dikungkung, diikat untuk suatu karena ketidakenakan. Kenapa? Karena dia pernah memberikan gratifikasi. Itu kita harus tolak ya untuk segala bentuk gratifikasi. Satu lagi yang terpenting, salah satunya adalah melakukan cegah dan laporkan setiap korupsi yang diketahui. Karena setiap sekecil apapun korupsi yang itu akan berakibat buruk terhadap lingkungan organisasi yang ada di kita. Demikianlah Bapak Ibu paparan singkat dari saya, mungkin dapat kita lanjutkan dengan tanya jawab kalau ada. Waktu dan tempat saya serahkan pada moderator. Baik, terima kasih Pak Jimmy yang sudah memberikan
materi penguatan integritas ya Pak ya. Jadi tadi sebenarnya yang disampaikan Pak Jimmy itu ya tadi ada definisi ya terkait dengan integritas, strateginya bagaimana gitu ya. Kemudian tadi pembangunan integrasi itu ternyata ada level-levelnya ya. Level 1, level 2, level 3, level 4, level 5 gitu Pak. Nah, mungkin nanti dari peserta yang hadir secara luring maupun daring nanti bisa memberikan masukan atau mungkin ada sharing atau ingin menanyakan langsung ke narasumber kita terkait dengan paparan dari Pak Jimmy tadi. Kita buka dulu ya. Mudah-mudahan nih ada yang bertanya nih. Karena tadi sambil nyemil nyemil nih. Oke, kita buka sesi pertama dulu. Ada yang luring dulu ya. Kalau nanti daring nanti kita kasih kesempatan. Untuk yang hadir di ruangan Arslonga ini ada yang ingin bertanya? Oke, Mas Dias. Langsung aja Pak Jimmy ya. Ya Pak, silakan Pak. Langsung Bisa direspon sampaikan. aja Pak ya. Ada satu penanya dari kita, Mas Dias. Silakan Mas Dias. Ya Pak, silakan Pak. Terima kasih Pak Bobi. Izin Pak Jimmy. Pertanyaan saya tadi terkait dengan gratifikasi Pak. Ya. Gratifikasi itu sebenarnya definisi operasionalnya itu apa sih Pak? Maksudnya batasannya gratifikasi itu seperti apa gitu? Boleh dijelaskan Pak batasan gratifikasi? Terima kasih. Jadi Pak, izin Pak, saya langsung menjawab ya Pak Bobi ya, Pak Kapus Ya, ya. silakan langsung Pak Jimmy. Gratifikasi itu segala jenis pemberian Pak. Apapun juga itu segala jenis pemberian dimasuk gratifikasi. Cuma ada yang masuk yang dilaporkan atau tidak dilaporkan. Semacam pemberian dari bawahan ke atasan, itu masuk gratifikasi. Ada diajak makan pun itu masuk gratifikasi Pak. Atau sejenisnya lah, pokoknya semacam bentuk pemberian itu masuk gratifikasi. Mungkin batasan-batasannya ada diatur dari peraturan KPK, ada beberapa nilai yang ditolerir, ada yang tidak. Mungkin kemarin itu untuk pemberian semacam kita memberikan ada yang nikah ya, keluarga yang nikah mungkin batasnya antara 300.000 sampai 1 juta Pak. Cuman ntar saya lihat lagi Pak, mungkin ada peraturan KPK yang terbaru karena jumlah 300.000 itu perorangan atau 1 juta per ini mungkin ada perubahan lagi. Jadi intinya itu gratifikasi segala bentuk pemberian apapun yang bukan dari lingkungan kita itu gratifikasi. Bahkan dari lingkungan lain pun itu masuk gratifikasi. Misalnya dari luar ataupun dari saudara kita sendiri itu masuk gratifikasi. Cuman itu masuk yang dilaporkan. Apakah itu ada konflik kepentingan apa tidak? Itu kita lihat dari maksud pemberian gratifikasinya, Pak. Jadi secara luas itu gratifikasi itu pemberian apapun itu, Pak. Terima kasih Pak Jimmy. Ada pertanyaan lanjutan Pak. Berarti semua pemberian itu dikatakan gratifikasi. Kalau tadi dijelaskan adalah kalau misalnya dari bawahan ke atasan gitu ya. Tapi kalau dari atasan ke bawahan seperti apa Pak? Nah, untuk atasan ke bawahan juga karena gratifikasi itu bentuknya pemberian itu juga ada Pak. Cuman ada jumlahnya Pak. Jumlahnya berapa itu ntar kalau nggak salah itu kalau nggak salah ada Pak jumlahnya sekitar 1 juta apa 500. Tapi ntar saya lihat dulu Pak. Itu ada perubahan karena ini beberapa tahun ini ada perubahan terkait pemberian terkait gratifikasi. Jadi gratifikasi itu ada yang wajib dilaporkan, ada yang tidak dilaporkan. Jadi bentuknya apapun wajib. Karena kita jadi bingung nih. Kalau misalnya contoh teman kita ada yang pensiun gitu ya. Terus kita mau kasih kado, itu termasuk gratifikasi. Iya Pak, makanya Pak, kalau yang itu termasuk gratifikasi Pak. Cuman apakah itu masuk dalam rangkaian dilaporkan apa tidak, itu ntar saya lihat lagi di peraturan KPK-nya. Karena itu diperbolehkan gratifikasi, tapi dilaporkan. Ada juga yang tidak dilaporkan. Tapi ntar saya coba lihat lagi Pak di aturan gratifikasinya. Kalau nggak salah antara nilainya, misalnya pensiun, itu kan sama aja dengan yang pernikahan ya. Ada pernikahan, ada yang kegiatan ulang tahun, itu ada nilainya, ada range-nya Pak. Itu ada range yang bisa dilaporkan, ada yang tidak dilaporkan. Tapi kalau umumnya, kalau misalnya pensiun itu tidak dilaporkan. Tapi ada nilainya, mungkin nilainya di bawah 1 juta ya, umumnya kan rata-rata segitu.
Iya, makasih Pak. Karena biasanya kita kan saweran nih, itu biasanya Ya, di atas 1 juta Pak. Gitu. ya, ya Pak. Kalau saweran satu, misalnya 1 unit kerja aja, berapa orang, 1 orang 50.000 aja bisa lebih dari 1 juta tuh ya kan. Gitu. Itu Ya, berarti kan harus dilaporin berarti ya Pak. Kalau ya, temen yang pensiun gitu ya Pak ya. ya. Sebenarnya dari aturannya itu wajib dilaporkan Pak, tergantung nilainya. Makanya ntar saya coba lagi lihat, karena ada peraturan terbaru yang kemarin itu ada dari KPK untuk penyesuaian nilai. Karena nilai itu kan terlalu rendah, itu apa terlalu rendah kan, ada yang 300.000 sampai 1 juta kalau nggak salah, untuk dihitung per individu. Iya, Pak. Baik Pak, ada lagi Pak? Baik, terima kasih Mas Dias yang mungkin mau curcol kali dia ya, tapi oke baik. Eh, Berikutnya penanya berikutnya ada Bu Ira. Silakan Bu Ira. Terima kasih Pak Bobi. Bentar saya buka. Terima kasih Pak Bobi. Double jadi gitu. Pak Jimmy, terima kasih. Ya Bu, silakan Bu. Maaf Bu, suaranya mute. Sekarang Pak Jimmy Ya, terdengar. ya, udah. Terima kasih Pak Jimmy atas presentasinya yang komprehensif. Pak Jimmy, saya tertarik dengan PPT Pak Jimmy justru. Tadi di sebelah kiri ada tulisan wrong is wrong even if everybody doing it ya. Kalau saya tidak salah, saya nggak hafal Pak. And right is right when even everybody is not doing it. Ya, kalau nggak salah seperti itu Pak. Nah ini saya mau tanya Pak, khususnya untuk teman-teman kita nih yang masih mungkin di usia 30 tahunan Pak, yang mereka masuk ke lingkungan baru mungkin. Terus kalau anak zaman sekarang kan gen milenial bawah gen Z ya Pak ya, itu mereka dikit-dikit healing, FOMO. Nah, kalau mereka menemukan lingkungan yang toksik, misalnya pimpinannya mungkin agak toksik gitu, dan mereka belum berani bersuara Pak. Nah, seperti yang tadi itu Pak, andaikan ada yang memberikan contoh di sekitarnya, di luar Pusdek SKK ya Pak, ini bukan di Pusdek SKK, baik-baik ya Pak. Misalnya ada apa, kan mereka belum berani tuh ya Pak bersuara ya, sementara lingkungannya anggaplah ada oknum yang memberikan contoh yang kurang baik. Dan biasanya anak-anak ini kan dipaksa, bukan dipaksa ya, misalnya harus melakukan hal yang sebenarnya tidak sesuai dengan hati nurani mereka. Sementara mereka kan FOMO Pak, nanti kalau nggak mau nanti mereka nggak dianggap atau apa gitu kan. Nah, gimana nih untuk teman-teman kita di sini juga yang masih muda-muda nih untuk ya udah, if you think that right, you do it gitu, even if nobody not do it gitu loh, gitu. Mungkin bisa pencerahannya. Terima kasih Pak Jimmy. Ya, kalau saya menjawabnya itu kembali lagi dalam diri kita sendiri Bu ya. Ini kan integritas itu kan nilai-nilai yang terkandung dalam diri kita sendiri. Jika kita menemukan sesuatu yang salah dan itu di luar hati nurani kita, sebenarnya kan cuma ada dua, ya, kita lawan apa kita tinggalkan, ya kan? Ya, kalau kita lawan kita lihat sistem juga gimana, kita lihat sistemnya seperti apa. Kalau di pemerintahan biasanya sistemnya sudah ada lah, beda dengan zaman-zaman dulu ya. Kalau sekarang kan sudah ada sistem penyalurannya. Misalnya kita melihat, ya mungkin kita tidak ngomong pimpinan, rekan kerja kita membuat sesuatu hal yang di luar kode etik. Kalau kita sesama staff mungkin bisa saling mengingatkan, itu salah,
antar akibatnya kayak gini ya kan, kalau yang idealis. Tapi kalau kita lihat yang pimpinan mungkin agak susah Bu ya, cuman ya salurannya ada untuk mengingatkan itu. Bisa juga kita dalam suatu saat kita bisa ngomong sama pimpinan, Pak ini, cuman agak susah juga Ibu kalau pimpinan ya. Mungkin, tapi kalau emang udah keterlaluan kita laporkan Bu melalui WBS. Ada namanya whistleblower system. Takutnya sikap yang dilakukan oleh ya dalam tanda kutip atasan kita itu takutnya mengganggu sistem dan terganggu kita semua. Ya. Cuman yang kalau saran saya ya jadilah diri kita sendiri, be yourself gitu. Apa yang kita mau, jangan melakukan sesuatu yang di luar kode hati nurani kalian. Karena itu akan bertentangan dan akan ke diri kita sendiri Bu, nggak enak gitu. Jadi lakukan apa yang bisa dilakukan sesuai dengan jalurnya. Bila tidak ya adalah ya kita simpan sendiri, jadinya jadi susah. Lakukan seperti yang sesuai Bu. Kalau menurut saya itu saja Bu yang bisa saya lakukan. Kalau ada saluran laporan yang kira-kira bertindak, laporkan di WBS Bu, WBS di Inspektorat Jenderal, biar kami yang melakukan tindakan apakah ini tergolong dalam tindakan yang di luar dalam struktur dan tatanan organisasi dari pimpinan sesuai dengan nilai akhlak yang kita tanggulangi dalam rangka mendukung transformasi kesehatan Bu. Itu Bu Ika yang bisa saya Bu Ira ya yang bisa saya sampaikan. Ya, baik. Terima kasih Pak Jimmy. Gimana Bu Ira? Ada pertanyaan lanjutan lagi? Cukup Bu? Terima kasih Pak. Cukup. Oke, Terima baik. kasih, Pak. Dua penanya kita sesi pertama ya. Kemudian kita buka sesi kedua. Ya, satu Mas Holi Arif. Saya data dulu ya. Kemudian ada lagi. Ada Mbak Desi di ruang Zoom ya. Oke, yang pertama di yang di ruangan Arslonga dulu. Nanti baru berikutnya di Mbak Desi ya. Oke, silakan Mas Arif. Mohon izin Pak Kapus, mohon izin Pak Bobi, Pak Jimmy. Eh ya, saya sebenarnya tertarik dengan pertanyaannya Bu Ira tadi gitu ya. Jadi saya mencoba menanyakan kembali gitu Pak. Di kita ini kan ada e-kinerja ya Pak. Dan e-kinerja itu kita menilai 360 katanya. Tapi kan selama ini kita hanya bisa menilai 180 pada kenyataannya. Jadi maksudnya rekan kerja kita gitu. Kita belum bisa memberikan penilaian ke pimpinan Katimker kita atau yang di atas kita atau bagaimana lagi itu. Kira-kira selain WBS, apakah ada nanti sistem ini akan dikembangkan demikian? Jadi benar-benar real penilaian 360 atau memang eh ya melaporkannya hanya eh, jalurnya hanya melalui WBS gitu. Kalau WBS kan kesannya kan hal yang bertentangan dengan eh, hukum gitu ya, atau yang melanggar hukum baru kita laporkan. Tapi kan kalau misalnya kayak penilaian yang lain seperti penilaian pada umumnya di e-kinerja itu yang bisa dinilai itu hanya rekan setara gitu Pak. Jadi bukan 360 gitu. Mohon izin apakah nanti akan ada pengembangan ke depannya atau memang demikian seterusnya gitu. Terima kasih. Izin Pak menjawab tadi Pak terkait penilaian SKP itu diatur dari Biro OSDM ya, penilaian 360, 180. Mungkin kalau media-media yang kami untuk melaporkan, yang melaporkan misalnya terjadi penyimpangan ya, emang itu di WBS. Tapi kami juga secara rutin kami melakukan, unit kami ya, melakukan profiling pegawai. Jadi ada kegiatan yang dilakukan oleh salah satu unit kami untuk memprofiling setiap pegawai, terutama pimpinan, untuk jalur untuk penempatan mutasi dan perpindahan, Pak. Jadi ada juga profiling pegawai, Pak. Itu kalau profiling pegawai itu kami lakukan, itu dilakukan mungkin tidak secara terlihat ya, cuman ada unit-unit kami yang melakukan kepada seluruh eselon 2 dan eselon 1. Dan udah mulai dilihatkan oleh Katimker. Jadi kami butuh sekali untuk menerima masukan kalau misalnya ada sesuatu yang kira-kira yang tidak sesuai, tidak dari WBS saja. Kalau WBS kan langsung ya, WBS kan di WBS itu tidak hanya langsung melakukan pelanggaran, mungkin ketindakan misalnya bisa saja tapi kalau SKP misalnya kadang-kadang kan pimpinan menilai
di bawah ekspektasi kan. Ada yang di bawah, ada yang ada kan tingkatan itu kan ada Sesuai yang di dengan atas betul. ekspektasi. Iya, betul. Itu kan sekarang kan mainnya kan beda dengan angka kredit ya. Kalau angka kredit kan Iya. kita ngumpulin itu kan benar-benar hasil kerja keras kita ya. Muncullah nilai sekian. Sekarang kan penilaiannya itu lebih cenderung ya subjektif karena ada penilaian di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi, bahkan di atas ekspektasi. Rata-rata kan pasti ekspektasi kan. Nah, ini ada juga kalau misalnya dia tidak melakukan itu bisa di bawah ekspektasi. Itu dapat juga dilaporkan dari saluran-saluran melalui WBS, Pak. Tapi kami secara rutin melakukan profiling pegawai, itu dilakukan oleh unit kami. Tapi kalau untuk penilaian ke atas ke depannya mungkin nextnya mungkin ada Pak, tapi saya belum tahu karena ini kan ranahnya ke kepegawaian. Kalau kami lebih cenderung ke pengawasan internal terhadap pegawai. Kira-kira ada yang di luar, kan kami kan coba dalam struktur internal kami masuk ke three line of defense. Jadi dalam struktur itunya kami cuma mengingatkan jangan sampai setiap satuan kerja itu keluar jalur dari sistem yang telah ditentukan oleh pimpinan yang di atas. Misalnya harus melakukan ini, dia keluarnya agak ke kiri, ke kanan, gitu. Kalau misalnya bisa diingatkan, kami ingatkan. Kalau tidak, kami akan tindak lanjuti dengan tindakan penindakan atau pencegahan. Pencegahan dulu baru penindakan, karena sistem kami adalah PIPA. Jadi untuk sementara belum ada yang mengatur untuk penilaian tersebut. Mungkin akan ada, tapi itu yang bisa menjawab mungkin Biro SDM, Pak. Karena kan sistemnya. Oke. Oke, itu aja Pak yang bisa saya sampaikan. Baik. Soalnya kan kita bisa menilai positif juga nih, kan bisa menilai di atas ekspektasi juga pimpinan kita atau apa gitu Ya. kan. Jadi Kalau nggak, kalau di kami di kalau inspektur WBS kan harus negatif gitu kan kesannya. Kalau WBS kan ya harus yang negatif. Padahal kita misalnya mau mempromosikan Katim kita misalnya gitu kan. Kalau di SKP kan bisa di atas ekspektasi. Sementara kalau WBS kan hanya yang negatif biasanya gitu kan. Ya Pak, kalau di kami di Inspektorat Jenderal itu udah ada polling Pak, polling penilaian pegawai-pegawai. Mungkin untuk mempromosikan eselon 2-nya atau katimkernya kami ada. Tapi di internal kami ya, kan tapi tidak bisa kami manajerialkan di internalisasi untuk seluruh satker. Kan karena itu tidak berlaku umum. Yang berlaku umum ya tingkat SKP Pak. Itu Oke. Pak. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih Mas Harif dan Pak Jimmy. Kemudian penanya berikutnya langsung ke Bu Desi yang ada di, atau kita habiskan dulu yang luring ya. Ada yang di luring nggak? Nggak ada. Oke, langsung ke ruang daring aja ya. Bu Desi, silakan Bu Desi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Bobi. Mohon izin Pak Anas, Bapak Ibu semuanya, Pak Jimmy, narasumber siang hari ini. Pertanyaan saya itu ada dua, Pak. Yang pertama, terkait dari apa yang Bapak sampaikan tentang menolak gratifikasi. Sekarang ini kita kan suasana efisiensi anggaran ya, Pak. Jika selesai rapat ini nanti tidak ada makan siangnya karena efisiensi anggaran. Kalau nanti ada di ruangan tersedia makanan untuk kita makan bersama, apakah dalam rangka menjaga kebersamaan dan kekeluargaan itu masuk dalam kriteria gratifikasi? Apakah itu perlu dilanjutkan atau tidak? Mohon arahan. Yang kedua, ungratifikasi. Ini terkait dengan sistem olahraga yang kita selama ini expose, safeguard, orang kesehatan itu harus hobi olahraga dan membudayakan olahraga fisik. Saya tanya terkait dengan aplikasi kita ini mungkin belum optimal ya Pak. Kalau pimpinan kita komitmen, mungkin aplikasi kita bisa diperbaiki. Karena itu biasanya saya lari 1,6 meter itu waktu 13 sampai 14 menit itu baik. Tapi kadang cukup. Kadang saya lebih dari jaraknya dari 1,6 itu buruk cukup gitu. Jadi standar yang kita buat untuk aktivitas fisik ini seperti apa sih Pak gitu yang sebenarnya sesuai standar yang
yang ada dari standar nasional terkait dengan olahraga fisik yang ada di Kemenpora juga seperti apa gitu. Yang kedua, kalau memang ini masuk dari bagian kinerja gitu, yang ada dalam kinerja ASN juga gitu, karena itu kan dikaitkan dengan kinerja ya, sama Pak Sekjennya. Jadi kita perlu tidak memperbaiki aplikasi ini biar ASN yang melaksanakan rutinitas aktivitas fisik yang sudah lari lebih dari 1,6 meter, 1,6 meter kilometer gitu ya. Dia itu tidak ulang lagi karena adanya aplikasi yang error tiba-tiba. Terus di saat error tiba-tiba harus ulang lagi gitu. Padahal dia udah mendekati finish tapi error. Dan harusnya dia sudah selesai tapi belum selesai gitu. Seolah-olah itu di aplikasi ada permainan gitu. Itu salah satu bentuk gratifikasi tapi merugikan gitu. Memang kegiatan fisik itu bagus, tapi kan harus ada standar dan acuannya. Terus perlu tidak gitu pelatih yang rutin untuk memonitor atau mengawal sesi latihan fisik untuk ASN ini gitu. Kalau memang ini untuk menerapkan ASN yang sehat mental, sehat jiwa, sehat spiritual, sehat fisik dan sosial gitu. Dan syukur-syukur ada prestasi gitu. Mungkin itu aja Pak Robi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ya, saya mencoba. izin Pak Jimmy. Oke. Ya, izin Pak. Tadi pertanyaannya udah bisa ditangkap ya Pak ya? Atau mungkin saya coba ini lagi Iya Pak. Pak, Yang ya pertanyaan pertanyaan. pertama Bu Desi itu ya mungkin pemahamannya terkait dengan seperti acara kita ini Pak ya. Mungkin ada cara lain tempat lain juga ya. Misalkan ini ada makan bersama seperti itu. Apakah itu dinyatakan gratifikasi? Nah, kemudian yang kedua pertanyaan berikutnya ya memang terkait dengan ada kaitannya dengan aktivitas ya atau yang sekarang program kita itu ada yang olahraga Pak yang ada aplikasinya yang ada di Sipgar ya Pak ya. Nah, tadi dikaitkan dengan masalah errornya aplikasi ya terkait dengan bagaimana dihubungkan dengan kinerja ya kemudian nanti kemudian tadi ungratifikasi tadi ya kalau nggak salah tadi bilang ya. Nah, apa hubungannya tadi dengan tadi itu olahraga dengan ungratifikasi ya mungkin nanti Pak Jimmy bisa memberikan pencerahan lah ya. Yang poin pertama mungkin bisa nangkap Pak ya. Yang poin kedua itu mungkin saya agak belum nangkap Pak. Yang tadi maksudnya Bu di situ. Mungkin Pak Jimmy bisa menyampaikan. Terima kasih. Ya baik Pak Bobi, saya coba menjawab. Tadi makan bersama, soalnya tadi kan sempat mati juga Pak. Makan bersama itu dalam rangka apa Pak tadi? Makan bersama. Soalnya tadi saya sempat beberapa menit mati. Beberapa detik. Makan bersama satu ini. Ya, makan bersama yang dimaksud Bu Desi tadi itu jadi seperti acara sosialisasi ya. Misalkan kita ada acara sosialisasi seperti ini Pak, kita sediakan makanan Pak. Ya, Kalau itu kan emang masuk dalam anggaran Pak. ya, ya seperti itu Pak. Dan emang terdata itu, bukan yang pemberian di luar itu. Dan emang masuk anggaran tidak termasuk gratifikasi Pak, kegiatan yang rutin yang kita lakukan. Kan gratifikasi itu pemberian, kan itu kan emang ada dasarnya. Oke, itu saya jawab. Terus yang terkait Sipgar itu yang 1,6 itu ya. Yang kalau nggak salah 1,6 kita wajib lari yang dapat berapa menit ya? Iya Biasanya Pak, betul Pak. Yang tadi yang 1,6 itu Pak diaplikasikan 1,6 kita harus bisa mencapai untuk itu. Iya, ya Ya, itu masalah aplikasi Pak. Saya juga pernah mengalami, beberapa teman saya mengalami itu kan bisa kalau misalnya itu kan belum dijadikan sebagai ukuran kinerja, baru dijadikan usulan aja kewajiban biar para pegawai melakukan kegiatan olahraga gitu. Kalau untuk kinerja saya juga belum tahu apakah itu dimasukkan dalam indikator ya. Sampai sekarang saya belum tahu apa ada yang terbaru itu dimasukkan sebagai indikator penilaian. Tapi itu emang rutin karena kalau tidak dilakukan di dalam surat edaran itu dikasih kan tiap triwulanan kalau nggak salah ya. Kan kami juga melakukan juga kalau tidak melakukan itu dikasih hukuman
peringatannya kalau nggak salah dari sekjennya ada tertulis, tapi itu wajib karena itu baik juga untuk mendukung supaya kita tetap bugar, tetap sehat Pak ya. Dan untuk yang pelatih pribadi kalau saya dia kan ada program weight loss apa segala macam ya, itu ada pelatihan ada di Kementerian Kesehatan. Tapi kalau untuk aplikasi error mungkin itu yang bisa menjawabnya itu dari pihak Kesmas itu Pak. Mungkin yang sekarang berubah jadi Direktorat Primer apa Komsi apa tuh lupa saya namanya yang berubah. Nah itu yang bisa menjawab untuk terkait error. Mungkin itu dalam masa pengembangan. Kalau untuk 1,6 ya bisa lah. Mungkin tergantung aplikasinya, bukan juga aplikasi juga Pak. Mungkin device HP-nya dia mendukung sehingga dapat error. Itu banyak Pak, banyak faktor yang mendapat error. Itu Pak, kalau yang bisa saya tanggapi Pak dari yang saya tangkap tadi. Baik, Pak Jimmy. Bu Desi, gimana Bu? Apakah pesannya sudah ditangkap Bu dari Pak Jimmy tadi pertanyaannya? Sudah Pak Bobi, cukup. Oke, baik Bu Desi. Oke, kita lanjut ya. Untuk terakhir nih, karena berhubung waktu udah jam 10:30 ya. Mungkin ada dua penanya. Nggak ada lagi? Nggak ada lagi ya? Oke, baik. Kalau nggak ada lagi, oh ada, Mas Dedi. Jangan ragu-ragu, Mas. Mumpung Pak Jimmy-nya ada. Nih, Mas Dedi, Pak. Mas Dedi. Silakan. Terima kasih Pak Bobi atas waktunya. Izin Pak Ngapus. Eh, saya tertarik tadi mengenai whistleblower system WBS Pak Jimmy. Eh, Kebetulan saya pernah akses WBS Kemenkes dan ternyata kan kita mesti registrasi ya kalau nggak salah Pak untuk bisa menggunakan WBS itu harus registrasi. Nah, oh, yang saya tanyakan tuh seberapa aman atau eh, kan sebagai pelapor kan harusnya masuk di ya betul. Jadi seberapa terlindung terutama pelapor internal gitu. Mungkin gitu Pak. Ya. Langsung, Pak. Izin Yang Pak ya, tadi saya menjawab. WBS Whistleblower System adalah sistem yang diciptakan oleh kementerian. Itu juga awalnya dari KPK Pak ya. Jadi situ emang harus membuat username. Cuman kan bisa memakai username yang tidak seperti nama kita sendiri kan, kalau bersifat rahasia ya. Jadi kan kalau kadang-kadang ada beberapa WBS yang sifatnya hoax atau dia ada pengaduan yang tidak dapat dibuktikan Pak. Jadi ketika sifatnya itu tidak dapat ada juga yang misalnya dia sirik sama rekan kerjanya ya kan, atau yang sirik dengan pimpinannya ya, tidak suka, kadang-kadang dia membuat hoax Pak. Hoax ada juga tuh banyak yang masuk. Tapi kalau itu kan kita analisis kan, berarti kan kita pasti konfirmasi. Kalau apakah itu berkadar pengawasan apa non pengawasan. Kalau dia sudah terbukti berarti itu berkadar pengawasan, bisa ketindak lanjut. Nah, untuk identitas yang saya tahu dari teman-teman di Inspektorat Investigasi itu terlindungi Pak. Kami jamin terlindungi dan tidak akan bocor kemana-mana. Karena sifatnya itu rahasia Pak. Pelapor kan, yang dilaporkan umumnya atasan, rata-rata kan. Ada juga kalau rekan kerja, soalnya rekan kerja pun ada, tapi ada juga tidak lewat WBS, misal WA langsung pun bisa dalam inspektorat. Tapi wadah yang kami iniin sebagai tingkat pencapaian pelaporan kami itu tetap di WBS. Jadi secara kerahasiaan kami jamin aman Pak. Baik. Ada lagi Mas Dedi? Cukup. Oke, baik. Terima kasih Pak Jimmy. Bisa satu lagi ya Pak ya? Ya Pak, silakan Pak. Ya, kalau nggak ada lagi saya Pak mau menanyakan Pak. Siap. Apa ya Pak ya? Bisa ya Pak?
Ya Pak, silakan Pak, silakan. Ya, Pak. Izin Pak, jadi ini Pak terkait dengan zona WBK dan WBBM Pak. Eh, Sebenarnya waktu Puslitbang Pak kami ya, Puslitbang Biomedis dulu pernah memang diarahkan eh, inspektorat untuk semua unit kerja itu sudah harus menerapkan WBK dan WBBM Pak. Nah, salah satu kendalanya memang salah satu nih Pak ya, kalau mungkin dikoreksi Pak. Sebenarnya unit kerja itu kan nggak boleh ada temuan dulu ya Pak, betul ya Pak ya? Betul Pak. Temuan terkait dengan LHP BPK, BPKP ataupun Ijen gitu Pak. Nah, eh, kemudian faktor yang lain, kesulitannya Pak sebenarnya data dukungnya Pak sangat banyak sekali Pak, yang memang harus dipenuhi ya Pak ya. Dan nanti kan ada asesmen sendiri ya Pak ya dari inspektorat gitu ya Pak ya. Nah, untuk meraih ke sana Pak, sebenarnya bagaimana Pak strateginya Pak? Karena memang di dulu pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dulu memang sudah ada unit kerja di daerah yang memang mencapai itu Pak. Di UPT ke Litbang dulu Pak. Nah, tapi di pusat eh, sampai dengan sekarang memang belum ada Pak yang dulu Badan Penelitian. Tapi ya untuk sekarang berubah menjadi BKPK ya berarti unit kerja baru lagi Pak. Jadi artinya mungkin ada potensi juga untuk mengarah ke sana untuk mewujudkan WBK dan WBBM Pak. Nah, salah satu kendala juga mengenai SDM-nya Pak. Kalau SDM-nya kan sebenarnya di kami itu ada satuan kepatuhan internal, ada tim SPP, ada tim PIPK, ya orangnya itu juga Pak, yang merangkap gitu loh. Tapi sementara kalau memenuhi eh, pencapaian daripada WBK dan WBB itu kan butuh juga SDM-nya juga yang memang ya artinya dia punya pengalaman lah seperti itu. Tapi dengan kondisi sekarang SDM yang memang merangkap tugas banyak ya butuh proses juga. Nah, untuk mencapai ke sana Pak, strategi apa Pak sebenarnya yang dibutuhkan? Sekarang kondisi kami kami sudah menyelesaikan semua tindak lanjut LHP Pak, LHP BPK, Ijen dan proses BPKP Pak, memang kami sudah kalau dibilang sombong nggak juga sih Pak, kami memang udah zero Pak, zero sekarang ETL, LHP semuanya Pak, seperti itu. Tapi memang diarahkan kemarin untuk terkait dengan WBK dan zona integritas WBBM. Nah, strategi apa Pak yang kira-kira bisa kami siapkan Pak untuk arah ke sana? Seperti itu Pak, terima kasih. Baik Pak, berarti di BKPK belum ada ya satupun Pak ya yang mendapatkan predikat WBK, WBBM ya? Belum Pak, belum. Untuk BKPK kan karena masih baru ya Pak ya, namanya BKPK ya Pak ya. Kalau saran saya, kalau WBK itu kan ada tim ya, ada 6 pokja. Dibentuk dulu pokjanya. Ada 6 pokja. Dari masing-masing pokja tersebut kan berarti kan dia mengidentifikasi dulu ya, mengidentifikasi masing-masing tugasnya apa. Kalau sudah terbentuk, bisa meminta pendampingan atau ke Inspektorat Jenderal Pak, biar kami bisa melihat sebenarnya kekurangannya itu di mana. Misalnya kan kalau yang paling banyak itu yang dikeluhkan itu di Pokja 5 di pengawasan. Makanya Pak dibentuk dulu Pak tim-tim Pokjanya. Pokjanya itu udah melakukan kegiatan dulu, dia menyusun perencanaan. Mintakan pendampingan kepada tim Inspektorat Jenderal biar kami bisa mendampingi dan bisa melihat kira-kira kekurangannya apa. Nah, setelah kami mendampingi, kami kan bisa menilai Pak, baru boleh Bapak melakukan assessment. Umumnya self assessment dulu ya. Self assessment dulu dapat nilai berapa, baru kami nilai lagi. Dan kalau sebenarnya kalau mau lebih cepat, ada benchmark ke satuan kerja sejenis yang sudah WBK. Cuman di BKPK sendiri kan belum ada. Ya, mungkin kalau yang saya tahu di kantor pusat itu nggak terlalu banyak sih Pak yang WBK, yang saya tahu itu biro keuangan, biro kepegawaian ya, atau biro perencanaan. Rata-rata tim WBK itu ada di pelayanan karena lebih cepat Pak mungkin sistemnya yang dan diprioritaskan oleh Menpan. Cuman diharapkan semua unit harusnya sudah WBK.
Makanya Pak, ntar dipersiapkan dulu semuanya, data-datanya dikumpulkan, dibentuk Pokja, minta pendampingan biar kami bisa melakukan penilaian. Oh kira-kira Pusjak SKK ya? SKK ini yang kurang yang apa? Itu aja Pak. Kalau udah ada minta pendampingan baru kami bisa melakukan kira-kira tindak lanjut laginya seperti apa. Misalnya di inovasinya atau di tingkat mana yang masih kurang. Itu Pak yang bisa saya sampaikan saat ini. Baik, terima kasih Pak Jimmy. Ya, mudah-mudahan. Tapi kalau tadi dari statistiknya Pak Jimmy masih sedikit ya Pak ya, yang di Uker pusat ya, yang memperoleh WBK dan WBM ya Pak ya. Ya, Iya Pak. mudah-mudahan Pak, nanti harapannya Pak seperti itu Pak. Iya Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, mungkin sebelum Pak Jimmy meninggalkan apa namanya daring ya di Zoom, mungkin kami rangkum sendiri sedikit Pak, Pak Jimmy ya, dan Bapak Ibu sekalian terkait dengan hasil diskusi kita ya untuk hari ini. Sebenarnya untuk diskusi kita terkait dengan penguatan integritas cukup menarik ya, Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya ada 3 hal ya yang bisa yang menyebabkan sih. Ya, pertama pertama dari individu ya. Jadi dari individu mungkin dia bisa dilihat dari rendahnya kesadaran etika yaitu ya. Kemudian gaya hidup juga gitu ya bisa menyebabkan adanya perilaku koruptif. Kemudian tidak mampu menolak atau hadiah itu juga dari individu juga ya. Kemudian dari organisasi ya bisa terkait dengan budaya kerja yang permisif mungkin ya atau yang tidak transparan. Kemudian ada kelemahan juga pengawasan internal atau mungkin SOP yang tidak ditegakkan. Ya, kemudian sistem reward dan punishment yang mungkin kurang tegas ya. Kemudian dari sistem regulasi ya adanya mungkin celah prosedur ya, celah prosedur baik prosedur anggaran ataupun pengadaan. Kemudian yang tadi disampaikan dari teman-teman perlindungan pelapor atau whistleblower mungkin belum memadai ya itu yang mungkin memunculkan potensi adanya perilaku ya faktor penyebab korupsi ya. Kemudian tadi sampaikan Pak Jimmy itu ada sebenarnya strategi penguatan integritas tadi ada 5 ya 5 level tadi ya. Nah itu juga bisa dikaitkan juga dengan penguatan integritas strateginya itu dari level individu ya. Kemudian level individu bisa tadi disampaikan itu pendidikan anti korupsi yang berkelanjutan ya, misalkan e-learning atau lokakarya, studi kasus banyak gitu ya. Kemudian juga ada self assessment integritas ya, yang kemudian promosi gaya hidup ya. Kemudian dari level organisasi mungkin role model ya ke dalam pimpinan ya mempublikasikan terkait dengan mungkin ada gratifikasi, kemudian eh, mungkin bisa dibentuk unit pengendalian gratifikasi ya atau kalau SPP kita udah bentuk Pak SPP. Kemudian mekanisme rewardnya ya yang insentif non finansial lah ya kalau misalkan mekanisme reward. Kemudian kalau level sistem mungkin kita sudah di apa namanya di backup dengan digitasi pengadaan ya. Sekarang kan udah semuanya sistem pengadaan ya. Kemudian kalau integrasi data keuangan juga sudah ada ya dengan APH saat ini. Kemudian reformasi regulasi juga sudah sudah ada ya terkait dengan reformasi regulasi pedoman benturan kepentingan. Nah, itu mungkin hal-hal yang bisa saya rangkum ya, saya simpulkan untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa membawa manfaat buat kita semua. Demikian dari saya sebagai moderator. Kalau ada kata-kata salah-salah kata dalam memoderatori mohon dimaafkan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC.